sesuatunya mutlak yang dianggap benar sehingga memunculkan permusuhan, sehingga Allah cabut keberkahan. Jadi jemaah maka Allah, ini rezeki yang Allah beri yang tidak kita sadari, yaitu kalau diturunkan keberkahan di atas rezeki kita, berarti itulah rezeki. Kalau lupa makan dan minum di bulan Ramadan, maka itu rezeki yang Allah beri untukmu. Nah, jemaah makan Allah. Jadi kalau sedang makan tiba-tiba lupa, apa yang dalam mulut ketika teringat dibuang. Kalau masih di dalam mulut ketika teringat langsung dibuang. Tapi kalau dia tertahan di tenggorokan, kita sedang makan tiba-tiba teringat, pas teringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang macam-macam bentuk rezeki. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas salah satu rezeki yang Allah beri adalah diberikannya anak. Maka anak itu adalah rezeki Allah. Peliharalah anak dengan baik agar rezeki yang Allah beri itu bermanfaat. Kita lanjutkan berikutnya. Rezeki yang diberi Allah adalah al-barakah fil rizqi, yaitu ketika rezeki yang kita dapat diiringi dengan keberkahan, maka keberkahan itu adalah rezeki Allah. Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, apakah bentuknya uang ataukah bentuknya anak atau apa saja, ketika rezeki itu diberikan atau diiringi dengan keberkahan, maka keberkahan itu pun adalah rezeki Allah SWT. Karena tidak semua orang mendapatkan keberkahan pada rezekinya, maka beruntunglah mereka yang diberkahi dalam rezekinya. Allah SWT menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan buka untuknya keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka berkah itu diturunkan Allah kepada yang beriman dan bertakwa. Kalau orang mencari rezeki dengan cara yang halal, lalu kemudian ketika dia mencari rezeki, dia tak lupa kepada Allah. Ketika azan berkumandang, dia keluar dari kantornya, dia tutup pintu tokonya, lalu dia menyembah Allah. Berarti dia menunjukkan orang yang beriman dan bertakwa. Maka apa yang Allah berikan? Keberkahan. Pemberian keberkahan itu adalah rezeki Allah.
Jadi rezeki di atas rezeki adalah ketika rezeki itu diberkahi. Apa maksudnya barakah? Ini sudah sering kita ulang. Barakah adalah ziyadah al-khair, banyaknya kebaikan. Jadi yang disebut barakah, kalau rezeki yang kita dapatkan kemudian menghasilkan kebaikan, itu barakah. Orang kaya banyak uang, tapi belum tentu berkah. Orang miskin yang sedikit uang pun belum tentu berkah. Kita tahu berkah tidak berkah adalah ketika lihatlah rezeki yang kita dapat membuat kita banyak melakukan kebaikan atau tidak. Kalau bentuknya uang, coba perhatikan diri sendiri. Apakah uang itu banyak kita sedekahkan atau tidak? Kalau banyak menolong orang dengan rezeki itu, maka kita telah mendapat rezeki berupa keberkahan. Kalau seandainya kenderaan yang kita miliki berkah, maka kenderaan itu akan menyebabkan banyak kebaikan. Kalau anak yang Allah beri diberkahi, maka anak itu akan membuat kebaikan, juga menyebabkan kita mendapatkan banyak kebaikan. Jadi kalau orang mengatakan alhamdulillah gaji yang saya dapat berkah dari Allah, salah kalimat itu. Ada baiknya enggak? Gaji yang kita dapat ada berbuat baik atau tidak? Kalau cuma habis untuk makan minum, tidak ada kebaikan, maka tidak bisa disebut keberkahan. Jadi ini yang perlu difahami. Barakah ini pemberian Allah dari hasil iman dan takwa. Orang miskin ketika memasak nasi, mungkin nasi yang dimasak hanya sekitar beberapa mud atau berapa mu'k masa kita, tapi Masya Allah kadang-kadang tersisa cukup untuk makan 3 kali. Ada orang kaya masak nasi mencapai 2 kilo, ternyata tak cukup-cukup. Nah, itu contoh kalau kita ingin tahu berkah atau tidak. Kalau Allah tanamkan keberkahan pada nasi, nasi yang sedikit pun bisa menjadi cukup untuk orang baik, untuk orang-orang baik. Tapi kalau Allah cabut keberkahan, nasi yang banyak pun tak cukup-cukup. Makanya uang banyak, kalau Allah cabut berkah, tidak cukup. Jadi hidup serba kesempitan. Nah, itu kadang-kadang itu untuk melihat hasil keberkahan kita. Makanya salah satu cara makan nasi atau makan agar berkah, kata Rasulullah, makanlah berjamaah, makanlah dengan cara bersama-sama, wala tatafarraqu, jangan engkau terpisah-pisah. Kalau sudah makan dengan berjamaah bersama, kata Rasulullah, makanan yang satu cukup untuk berdua, ta'dilu isnain. Yang dua cukup untuk berempat. Yang makanan itu seharusnya untuk 4, tapi cukup ber8. Begitu kata Rasulullah. Itu namanya barakah. Oleh karena itu, memancing keberkahan adalah dengan cara mendekat ke Allah. Di rumah Bapak Ibu, sering-seringlah makan bersama. Jadi kalau waktunya makan, duduklah bersama, jangan terpisah-pisah. Karena hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, itu pernah ditanyakan, itu karena ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, kami membawa bekal makanan di jalan, tetapi
tidak mencukupi kami. Lalu Nabi mengatakan, itu karena kalian duduk terpisah-pisah. Lalu Nabi menyarankan, coba ketika kalian berhenti, duduklah berkumpul, makanlah bersama, maka akan turun keberkahan. Nah, makanya persatuan itu selalu menimbulkan keberkahan. Kalau sudah bersatu, insya-Allah berkah. Tapi ini yang paling susah kita dapatkan hari ini. Kita dikacaukan dengan perasaan merasa diri paling benar, perasaan bahwa pendapatnya adalah pendapat yang satu-satunya mutlak yang dianggap benar, sehingga memunculkan permusuhan, sehingga Allah cabut keberkahan. Jadi jemaah maka Allah, ini rezeki yang Allah beri yang tidak kita sadari, yaitu kalau diturunkan keberkahan di atas rezeki kita, berarti itulah rezeki, yaitu berkah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Bentuk rezeki yang juga kita tak sadari adalah yaitu as-sihah, kesehatan. Ini adalah rezeki yang Allah beri. Orang kalau mendapatkan sehat, baru tahu dia begitu nikmatnya sehat itu ketika Allah cabut kesehatannya. Baru dia menyadari nikmatnya sehat. Sayangnya waktu sehat, dia tak mensyukuri Allah di atas nikmat itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh hamba. Ada dua kenikmatan yang selalu dilalaikan oleh hamba. Apa dia? As-sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu sehat tak ke masjid, bahkan tak pernah nampak di masjid. Ketika sudah setruk, berteriak-teriak di atas kasur, teriak-teriak di atas ranjang, baru minta ke masjid. Ketika sehat, tak pernah bersedekah. Ketika sudah sakit, dia mulai bersedekah, tapi karena berharap supaya sembuh. Padahal sedekahnya orang sehat lebih besar pahalanya dibanding sedekah orang sakit. Sedekahnya orang sehat itu lebih besar pahalanya dibanding sedekah orang sakit. Rasulullah yang mengatakannya, anta saddaqa wa anta sahihun, bersedekahlah ketika engkau sedang sehat. Kenapa sedekah orang sehat lebih besar pahalanya? Karena di saat itu dia tak berharap apapun dari Allah kecuali hanya pahala. Tapi sedekahnya orang sakit, dia berharap supaya Allah memberikan kesembuhan di atas sedekahnya. Jadi ada nego dengan Allah. Mungkin seandainya tak pulih juga, mungkin dia tak akan memberi. Seandainya sudah sedekah berkali-kali tidak sembuh juga, mungkin dia nak kasih lagi. Dia akan mengatakan tidak ada guna sedekah kalau tidak sembuh. Nah, inilah jamaah makan Allah, salah satu rezeki yang patut kita syukuri, sehat. Makanya ketika sedang sehat, sembahlah Allah, datangilah masjid-masjid Allah. Nanti kalau sudah sakit, maka Allah lah yang menyayangi kita. Makanya ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang mengingat Allah di waktu sehatnya, maka Allah mengingat dia di waktu sakitnya. Tapi ada yang imannya bagus sekali, Pak. Dari sehat ke masjid, salat jemaah, sampai sakit pun masih ke masjid. Waktu sehat di masjid, waktu sudah tertatih-tatih juga ke masjid. Bahkan ada yang membawa kursi untuk bisa duduk berada di dalam masjid. Ini adalah orang-orang yang teruji imannya, sehat dia ingat Allah, dalam keadaan sakit pun dia tetap mengingat Allah. Orang yang begini kalau istiqamah, maka insya Allah surga untuknya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, orang-orang yang menyebut Tuhan kami adalah Allah lalu dia beristiqamah setelah dia tahu siapa Tuhannya, lalu dia istiqamah taat kepada Tuhannya. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat berbondong-bondong turun untuknya. Lalu malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, kata malaikat kepada orang yang betul-betul hidupnya istiqamah menyembah Allah. Lalu malaikat tambah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ada kabar gembira, kata malaikat, untuk kalian yang istiqamah, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Maka jadi bapak-bapak, ini muda kan hadir, ini yang muda-muda hadir, itu sampai tua pun berusahalah hadir ke masjid. Jadi jangan datang datang kambuh-kambuhan dengan mengadati saja, hanya mengadati, hanya saja. Kayak mana caranya waktu enak hati datang, tak enak hati pun datang. Karena sedang tak enak hati, tempat curhat yang paling bagus itu masjid. Kalau sedang ribut dengan istri, tempat yang terbaik untuk menenangkan hati adalah masjid. Ali bin Abi Thalib ketika ribut dengan Fatimah, dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah datang ke rumahnya cuma menemui Fatimah. Lalu Rasulullah bertanya, mana Ali? Fatimah menjawab, ada sesuatu antara aku dengan dia ya Rasulullah. Maksudnya ribut. Rasulullah sudah faham betul itu. Dan sebagai mertua yang bijaksana, beliau tidak nanya panjang-panjang ke anaknya Fatimah. Beliau maklumi, karena itu hal yang biasa dalam rumah tangga. Kalau kita mertua-mertua yang hang, kita akan tanya ke anak kita, cerita, coba cerita dulu apa yang terjadi. Yang namanya anak kita yang membela diri, dia bilang suaminya begini, suaminya begitu, langsung kita marahi. Oh, tak betul itu suaminya. Dulu kan waktu melamar dia udah janji menjagamu, melindungimu. Udah tunjuk di mana dia, biar ku tembak kepalanya. Itu mertua tak bijaksana. Rasulullah tidak nanya apa-apa karena memaklumi, karena bahaya mertua yang terlalu jauh ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Dari tidak ada rencana bercerai jadi bercerai. Makanya kita ini yang sudah di mertua, Pak, ini yang sudah jadi mertua, kalau anak ribut selama belum terlalu jauh, ya biarkan saja. Kalau perlu beri semangat, kasih semangat, ributlah terus, sambung terus, tak apa-apa. Kalau udah capek kau diam. Jadi jangan begitu di telepon langsung kita sambut asap dengan api. Rasulullah tidak begitu. Tidak pun dia tanya ke Fatimah apa penyebabnya. Dia hanya mencari Ali bin Abi Thalib. Akhirnya tanya sana tanya sini, ternyata ditemukanlah Ali di dalam masjid. Sedang apa Ali? Sedang berbaring. Rasulullah lalu membangunkannya dengan mengatakan, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai orang yang berpasir. Semenjak itulah Ali kemudian dipanggil dengan Abu Turab, orang yang berpasir. Dan Ali senang sekali kalau dipanggil sama sahabat lain dengan kalimat Abu Turab. Kenapa yang memberi gelar Abu Turab itu Rasulullah? Karena beliau berbaringnya di dalam masjid. Masjid waktu itu tidak keramik, masjid waktu itu berpasir. Dan ternyata Ali kalau ribut dalam rumah tangganya menuju ke masjid. Makanya ini kalau kita ribut ke masjid, Pak, di rumah udah hancur-hancuran, lemari udah hancur, kulkas sudah jatuh, kipas angin udah patah, pintu sudah lubang, datang ke masjid, apa kerja kita? Hancurkan barang masjid? Bukanlah. Tenangkan diri, ambil wudu, salat 2 rakaat. Di situ insya Allah tenang. Apalagi kita laki-laki harus lebih banyak tenangnya dibanding perempuan. Kalau perempuan wajar kalau mereka tak tenang.
Tapi kita laki-laki seperti perempuan sehingga tak tenang berbahaya. Jadi jemaah berkata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mau kita kasih tahu adalah ketika sehat ke masjid, maka Allah akan buat kita merasa tenang ketika sakit. Ini nikmat. Ini nikmat yang tak tertukar. Dan orang baru tahu nikmatnya sehat ketika dia diberi sakit oleh Allah. Baru dia rasakan begitu indahnya sehat. Tapi kadang-kadang sudah disesali. Waktu sehat tak sanggup kemana-mana lagi, lalu bermimpi-mimpi ingin baca ini, baca itu. Dulu waktu mulut belum mereng, Quran tak pernah baca. Begitu mulut sudah mereng, mulai pegang Quran, ya bacanya sambil mereng-mereng. Quran diikuti dengan mulut, tinggi-tinggi. Jadi makanya ini masih sehat-sehat nih, bacalah Quran setiap hari. Ini nikmat atau rezeki yang Allah beri, yaitu berupa sehat. Lalu apa lagi? Kemudian berikutnya, aklus shaim wa syurbuhu nasiyan. Termasuk rezeki dalam Ramadan yang Allah beri adalah seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa. Nah, ini rezeki, Pak. Seseorang makan dan minum dalam Ramadan dalam keadaan lupa. Itu rezeki dari Allah. Syukurilah nikmat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumah. Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan sedang berpuasa dan dia lupa bahwa dia sedang puasa, maka sempurnakanlah puasanya. Sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Di saat itu dia sedang diberi rezeki oleh Allah, yaitu Allah lah yang sedang memberinya makan dan minum. Ini kalau betul-betul lupa, jadi jangan pura-pura lupa. Yang betul-betul lupa bahwa dia sedang puasa, lalu dia minum, maka setelah minum, walaupun 2 botol atau 2 jerigen dia minum, tetap puasanya sah untuk disambung. Itu rezeki Allah beri. Dan ini tidak semua orang mendapatkannya. Saya sudah tunggu 20 tahun. Saya tunggu 20 tahun tak pernah dapat. Mudah-mudahan di antara bapak ada yang sudah pernah dapat. Karena indah sekali puasa habis makan siang, Pak. Indah sekali itu. Ini betul-betul pemberian Allah. Allah sedang menjamu orang tersebut. Dan itu ada hadis lain yang panjang. Sahabat pun pernah mengalami seperti itu. Saya tak bacakan lagi hadisnya karena panjang sekali. Rasulullah di ujung hadis menyebutkan kepada sahabat yang sudah duluan makan. Ini sahabat perempuan, yaitu Ummu Ishaq. Jadi beliau lupa, beliau makan. Lalu kemudian beliau sudah ragu, ini puasanya sah atau tidak. Lalu Rasulullah berkata di ujung hadis, atimmi saumaki, sempurnakanlah puasamu, fa innama huwa rizqun, karena itu rezeki, saqahullah ilaiki, yaitu rezeki yang Allah beri kepadamu. Nah, di sini bahasanya langsung jelas. Kalau lupa makan dan minum di bulan Ramadan, maka itu rezeki yang Allah beri untukmu. Nah, jemaah makan Allah. Jadi kalau sedang makan tiba-tiba lupa, apa yang dalam mulut ketika teringat dibuang. Kalau masih di dalam mulut ketika teringat langsung dibuang. Tapi kalau dia tertahan di tenggorokan, kita sedang makan tiba-tiba teringat, pas teringat makanan itu berada di tenggorokan, dibuang tak bisa, ditelan ragu-ragu, atau kadang-kadang macet. Para ulama bersepakat mengatakan dibolehkan meminum sedikit untuk meloloskan yang macet itu. Sedikit, ukuran sedikit, begitu lolos berhenti. Jadi kalau 1 aqua gelas ya sedikit saja.
Jangan begitu macet lewat kita teruskan batal langsung. Jadi itu masih dibolehkan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kalau Allah beri rezeki seperti ini. Kemudian satu lagi baru kita bertanya jawab. Apalagi rezeki yang kita tak sadari selama ini, yaitu al-amnu, keamanan. Ketika Allah beri rasa aman di negara kita, di tempat tinggal kita, maka di saat itu Allah sudah memberikan rezeki yang paling besar. Itu rezeki yang paling besar, rasa aman. Rasulullah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutun yaumihi faka'annama haizat lahu ad-dunya. Barang siapa yang bangun tidur dan dia kemudian merasa aman, artinya tidak ada rasa takut padanya, lalu kemudian badannya sehat dan dia masih punya makanan untuk makan di hari itu, maka seakan-akan dunia diberikan untuknya di hari itu. Jadi orang yang diberikan rasa aman, badan sehat, makanan cukup, maka Nabi mengatakan seakan-akan dunia diberikan untuknya di hari itu, saking besarnya nikmat keamanan. Dan ini kita sudah merasakan bagaimana tidak indahnya hidup dalam ketakutan. Masa-masa konflik, bisa bayangkan Pak, semua pihak merasa tidak aman. Keluar malam ada jam malam, mau keluar salat pun rasa takut, kemudian sebentar-sebentar terhadang sana sini. Maka oleh karena itu, ketika Allah beri rasa aman, seharusnya diisi dengan rasa syukur, bukan dengan maksiat. Sayangnya hari ini orang ketika aman malah bermaksiat, malah waktu tidak aman malah takut untuk melakukan maksiat. Jadi kalau kita pikir-pikir, kayaknya bagus dalam keadaan tidak aman dari sisi itu. Tapi sebenarnya kita yang salah. Ketika Allah sedang memberi aman, seharusnya masjid-masjid itu penuh, seharusnya maksiat itu tidak ada. Dan pemerintah seharusnya melarang maksiat ketika keadaan sedang aman. Tapi sayangnya ini terbalik, sehingga kadang-kadang Allah menghadirkan ketidakamanan itu berulang-ulang. Jadi aman itu membuat banyak ketaatan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah tak aman, kadang-kadang kita mau berbuat taat pun susah, mau berjamaah pun tak bisa. Ini rezeki yang Allah beri. Negara aman itu rezeki. Masalah siapa pemimpin, ya terserah sajalah. Untuk apa kita kritisi, ujung-ujungnya ketahuan juga. Yang penting kita masih diberi rasa aman, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah melakukan Allah, ini adalah bentuk rezeki yang kadang-kadang kita tak sadari dan kurang kita syukuri. Saya rasa satu lagi kita tambahi. Apalagi rezeki berikutnya, yaitu az-zaujah as-salihah, diberikan istri yang salihah. Itu rezeki yang besar. Hadis dari Nabi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Man razaqahu Allah imra'atan salihah." Barang siapa yang diberi rezeki istri yang salihah, faqad a'anahu ala syatri dini, dan dengan adanya istri yang salihah dia telah menguatkan setengah dari agamanya. Falyattaqillah fi syarti tsani, tinggal hanya taat pada setengah yang tersisa. Jadi kalau dapat istri salihah, seakan-akan setengah agama kita sudah terpenuhi. Kenapa? Karena di saat itu kita bisa mendapatkan sabar. Karena istri yang salihah akan mengatakan, tak apa-apa bang, walaupun gaji kita cuma 1,5 juta, yang penting kita syukur sama Allah. Dia terima bang, kita bawa pulang ikan surai,
ikan tongkol kita bawa pulang, satu, dia tidak mengeluh, dia sabar, malah dia memberi semangat ke kita. Dia mengatakan, tidak apa-apa bang, kalau besok cari ikan sunyi saja, katanya. Ikan sunyi apa bahasa Indonesia? Kok sunyi bang, kok benong, kok sunyi, bau, apa namanya? Ikan bau. Sampai segitunya istri salihah, tenangnya hati, tidak ada lagi keluhan dalam hidup. Kita tidak ada rencana makan riba, karena di rumah istri menerima rumah sewa, walaupun bocor di depan sedikit, bocor di belakang, bocor samping kanan, bocor samping kiri, bocor di tengah, berarti bocor semua, berarti berarti. Tapi istri bersama, dia mengatakan tidak apa-apa, sambil-sambil kita nunggu rumah nanti kita beli. Mungkin kita bisa dapat rumah umur 75 tahun dapat rumah. Sabarnya dia, Masya Allah, tenangnya hati istri salihah membuat kita tidak jatuh ke maksiat. Kalau istri yang tak salihah, cukup kita dengar dia mepep-pep di rumahnya saja, apa? Kita terjun ke dunia maksiat. Kita mulai ambil pinjam uang di bank konvensional. Kita tak peduli itu haram, yang penting menyenangkan istri. Jadi berbanding terbalik. Maka Rasulullah mengatakan setengah agama itu bisa dilengkapi kalau engkau mendapatkan istri yang saleh. Ketika kita lupa bangun malam, dia bangunkan, bang tahajud. Ketika hari Senin, dia yang ingatkan bang puasa, biar kita lebih hemat sikit kalau abang puasa. Kalau abang tak puasa, banyak kali habis nasinya, banyak kali habis ikannya bang. Abang sebab kemarin cuma beli 1 ikan tongkol, bagusnya abang puasa Daud aja lah, katanya. Oh Masya Allah, tenangnya hati bang, dapat istri yang suruh kita puasa Daud. Kita puasa Daud, dia tak puasa-puasa. Tapi sudah bagus lah, artinya ada yang memberi semua. Jadi begitu hebatnya mendapatkan istri saleh. Kenapa tidak disebut oleh Nabi suami yang saleh? Kenapa semua hadis menyebut istri salihah, istri salihah, istri salihah? Malah dalam hadis yang lain disebutkan alamatus sa'adah arba'ah, tanda bahagia itu ada 4. Langsung nomor 1 mendapatkan az-zaujah as-salihah, mendapatkan istri yang salihah. Nanti nomor 2-nya tetangga yang saleh. Nomor 3 dapat rumah yang nyaman. Keempat, kenderaan yang layak pakai. 4 perkara kalau dapat, kita bahagia di dunia, kata Rasulullah. Tapi nomor 1 langsung diletakkan oleh Rasulullah, istri salihah. Karena memang pengaruh sekali. Kita ni walaupun banyak uang, misal gaji bapak 15 juta, itu belum kena tunjang. Gaji pokok 15 juta, ditunjang sana, tunjang sini 21 juta. Itu belum lagi tambah wang-wang haram sana sini, bisa 30 juta. Tapi tidak dapat istri salihah, itu habis uang tak kemana. Karena kita sudah buat perjanjian dengannya, itu sekali merengek habislah kita. Itu 15 juta khusus untuk istri tak salihah. Untuk apa? Fashion. Untuk fashion saja itu tidak cukup-cukup itu. Mukanya saja perlu modal 10 juta. Menghilangkan jerawatnya saja itu bisa modalnya 5 juta. Krim macam model, krim siang, krim malam, krim siang malam, macam model. Dan dia tak mau bersabar dengan urusan itu. Malah kalau tidak dikasih, dia akan selingkuh. Jadi hidup kita itu betul-betul hancur. Anak tak diperhatikan. Istri salihah ngajar anak Quran, ngajar anak untuk kalau ayah pulang cium tangannya nak, panggil papa, papi, peluk, cium. Itu kalau istri salihah ngajar. Kalau istri tak salihah, kadang-kadang nak cukup belanja, apa diajarkan ke anaknya? Nak, kalau babi itu pulang, kayak gitu diajarinnya Pak. Kalau babi itu pulang, masuk aja ke kamar, tak usah peduli. Biar aja dia buka pintu pagar sendiri. Kalau dia berani mukul kamu, biar mama yang hadapi. Dulu pun kalau bukan mama yang mau sama dia, tidak ada yang mau sama dia. Hancur betul hidup, hancur betul. Bapak buka puasa dengan apa kalau dapat istri tak salihah?
dengan kuah bening, betul-betul bening, tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu kalau istri tak salehah. Ya. Tidak peduli dia. Kalau istri salehah, itu dari seminggu yang lalu dah nanya, bang puasa ke-11, abang mau dibuatin apa? Katanya. Itu dia tanya dari hari keberapa? Dari hari puasa ke-4, bang. Dia tanya, ini puasa ke-11, abang mau dibuatin apa? Ya. Mau minum apa? Jus kurma atau jus biji kurma? Dia pikir, Pak, itu dia pikir. Sahur aja dia nanya, besok sahur gimana? Mau pakai apa? Kerak telur atau telur berkerak? Dia mikir, Pak. Kalau istri tak salehah, ada dia tanya, kai kero ke mati ke kero ke inan. Ada dia tanya. Makanya senangnya hati kita kalau dapat istri salehah. Oleh karena itu bapak-bapak yang dapat istri salehah itu jangan dicaci maki. Sedikit kesalahan jangan dibentak. Sayang-sayanglah dia. Kadang-kadang istri itu lelah, Pak. Makanya kadang-kadang dia rewel karena lelah. Kalau kita tahu terlalu banyak kelebihan dia dibandingkan dengan kekurangannya, tutupilah kekurangannya dengan kelebihannya. Ingat-ingat, sudah 11 anak dia lahirkan dari kita. 11 lagi dari suami yang lain, Pak. 22 ni. Itu diingat-ingat bagaimana perjuangan mereka. Ini sedikit kesalahan istri, langsung, Pak, main tangan, main kaki. Ada yang main kabel sepeda, dihantamnya istri, dipukul, padahal istri itu baik. Istri itu ditaklukkan dengan apa, Pak? Dengan kasih sayang. Istri apalagi kalau salehah itu dibelai, dilembut-lembutkan, dipanggil panggilan-panggilan terindah. Panggillah dengan bahasa, wahai rembulan, wahai bintang. Jadi jangan panggil wahai kulkas 2 pintu, jangan. Dia panggil istri wahai kulkas 2 pintu. Walaupun terasa dingin, tapi kulkas itu menyakitkan. Berarti kita ingin bilang istri kita sebesar kulkas 2 pintu, menyakitkan. Nah, jadi baik-baiklah kalau seandainya dapat istri yang salehah.